Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan amal kebaikan dan amal ibadah, termasuk kehadiran kita di masjid ini pada malam hari ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu meliputi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, saya boleh meminta, Bu. Ini awal-awal sudah meminta ya. Meminta doa untuk almarhumah ibu saya yang malam hari ini pas 40 harinya. Jadinya kebetulan ini sedang rame-rame di Ponorogo untuk wilayah Ponorogo dan rame-rame di Krian. Lah, saya senang sekali malam hari ini rame-rame sama ibu di sini. Mendoakan semoga ibu saya yang 40 hari yang lalu dipanggil oleh Allah, semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami keluarga besar itu mempunyai kesabaran dan keikhlasan untuk ditinggal oleh ibu kita tercinta. Ya, terima kasih. Kita masuk aja Bapak Ibu-ibu semuanya, karena saya ini fokus di parenting. Kebetulan 1 tahun ini juga menggantikan Prof. Rum almarhum untuk mengelola pesantren beliau di Pacet. Lah, ini materinya adalah membangun akhlak anak. Suatu hari ketika waktu itu ada seorang kiai di Ponorogo takziah ke rumah, beliau manggil saya dan mojo, Ustadz, saya ini kok punya inspirasi, tolong antum tafsirkan inspirasi saya ini. Apa yang kiai ini menyampaikan? Al-mar'u ibnu abi wal mar'u ibnu bi'atihi wal mar'u
ibnu awaidihi. Apa makna dari kalimat yang beliau sampaikan? Bahwa seseorang itu adalah anak atau tergantung pada orang tuanya. Itu yang pertama. Wal mar'u ibnu bi'atihi. Dan seseorang itu tergantung pada lingkungannya. Wal mar'u ibnu awaidihi. Dan seseorang itu tergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang dibangunnya. Terinspirasi dari kalimat beliau seperti itu, makanya materi ini langsung saya ketik, tak kirim lagi kepada beliaunya. Senengnya minta ampun. Enak Ustadz, sudah dibuatkan slide, tinggal ganti fotonya aja dengan foto saya begitu, dan akan saya sampaikan ke santri-santri saya di Ponorogo. Saya bilang terima kasih Ustadz, saya kalau nggak begini juga nggak dapat inspirasi dari antum. Dari tiga hal itulah sebenarnya kita akan sharing bersama bagaimana kita ini membangun akhlak kita dan akhlak anak-anak kita, serta kalau di sini cucu-cucu kita, keluarga besar kita. Mengapa ini penting? Mengapa akhlak? Ada sabda Rasulullah SAW begini, ma'athqala fi mizanil abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangan amal seorang mukmin itu dari timbangan akhlak yang mulia. Kita sodakoh sambil melemparkan dan betul-betul tidak diketahui. Tentu sama-sama nominalnya, tapi bagi Allah tentu jauh lebih berat timbangannya sodakoh yang dilakukan dengan datang ke rumah dengan sembunyi-sembunyi tanpa mempermalukan orang yang menerima sodakoh dari kita. Itu yang membedakan. Kadang-kadang kita ini berpikir bahwa apalagi di dunia pansos seperti ini agak susah begitu. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, maka tentu akhlak itu jauh lebih baik. Kenapa masalahnya? Karena membuat satu perbuatan yang sama itu jauh lebih berat ketika dilakukan dengan akhlak yang baik. Sama saya sebagai guru, sebagai ustadz, saya panggil seorang santri, saya bilang, "Leh, sapunen kui." Dengan, "Leh, namamu siapa?" "Saya Fajri Ustadz." "Fajri, boleh nggak membantu Ustadz untuk menyapu di sini?" Sama sebenarnya kategorinya adalah menyuruh anak untuk menyapu. Tetapi saya jamin bahwa pahala yang kita dapatkan tentu jauh lebih besar ketika kita melakukan dengan akhlak yang baik, yang penuh respek terhadap mereka yang kita mintai tolong. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Berarti ibu-ibu semuanya tentu bahwa kita harus terus belajar untuk meningkatkan akhlak kita.
kita terus belajar untuk membantu orang-orang sekeliling kita untuk tumbuh berkembang akhlaknya semakin baik, dan juga terus mendoakan kita semuanya dan mereka untuk menjadi akhlak yang baik. Allah telah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatsba'uha adza. Qaulun itu adalah perkataan yang baik. Wa maghfiratun dan permohonan maaf untuk tidak memberi. Kadang-kadang kan orang minta begitu ya. Khairun, lebih baik, min sodakotin, dari sodakoh yang ketika memberikannya diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Maka titik inilah sebenarnya akhlak yang harus kita bangun. Lah, kita belajar yang pertama, almar'u ibnu abihi. Ini mohon maaf nggak ada tulisannya bahasa Arab ini. Staf saya laptopnya nggak ada, belum diinstal bahasa Arab. Itu makanya ditulis ibnu abihi begitu. Apa maknanya di situ? Bahwa orang tualah membangun pondasi awal dari akhlak anak-anak kita. Ini penting, terutama ibu ini. Jadi anak-anak itu pondasi awalnya karakter mereka itu yaitu ya orang tua, terutama ibunya. Karakter jujur, karakter tanggung jawab, karakter rasa hormat kepada orang lain, itu biasanya sulit untuk diajarkan secara teori. Tetapi itu bisa diajarkan dengan yang namanya keteladanan kepada anak. Saya menghadapi banyak orang, terutama trainer-trainer di lingkungan kami. Agak susah sih sebenarnya memaksa seorang trainer yang dia itu punya respect terhadap orang lain. Jadinya mendidik respect tuh sampai sekarang saya susah. Ada kecenderungan sedikit, kalau bahasa Jawanya mengkitik itu apa itu? Apa itu mengitik? Ada sedikit kesok sedikit begitu. Itu nah ya. Makanya kadang-kadang ketika dihadapkan kepada saya, sik tak deloke sebulan ya. Begitu. Jadi kalau saya menerima guru atau menerima wali asrama itu saya lihat 1 bulan. Kalau ngomong-ngomong begini saya termasuk orang peka untuk itu. Tapi kalau 1 bulan insya Allah lah 75% sampai 95% karakter aslinya sudah mulai, apalagi kalau dalam tekanan kelihatan aslinya. Lah, bersyukurlah ibu-ibu semuanya, kok kita ini dikaruniai oleh Allah orang tua, di mana orang tua kita itu waktu kecilnya ngurusi hal-hal yang betul-betul mengenai karakter kita. Ada satu hal yang saya betul-betul merasakan itu, ibu saya itu orang logis sekali, ibu-ibu semuanya logis, karena bapak saya halus lembut, gantian biasanya kalau begitu toh. Dan kebiasaannya adalah kalau ada orang mantu di desa yang menghitungkan belanja itu siapa? Ibu. Orang datang, bunga piah, namanya Afia. Bunga piah, kalau badhe mantu niki lho. Lah piro apa itu
undanganmu begitu. Ya gangsal atus mawon. Oke, terus acaranya apa ae? Lah ya wis tulisen ya. Anune apa itu daginge sakmene, daging ayame sakmene. Semuanya begitu. Sehingga sangat logis sekali. Lah karena melihat sehari-hari seperti itu, tapi sering juga dikecewakan. Orang yang minta tolong itu mengurangi timbangan. Sing tukang blonjone dagingnya sak kental toh, kurang ngono ae. 90 kilo ae. Begitu. Sampai akhirnya pada waktu kegiatan itu kurang. Kan berarti wajah ibu saya kan ini masalah kredibilitas ini. Dan akhirnya setelah selesai 2 hari 3 hari kemudian dipanggillah tukang belanjane, "Sik, awakmu tuku daging piro?" Kula dipun anu ibuke ken ngirangi. Ya wis, sun awakmu gak salah. Langsung ibu saya datang ke sing tukang dikumbah. Sampean itu sudah ngamanahkan ke saya, sampean percaya, tapi sampean gak iso dipercaya. Lah konteks ini kan saya lihat. Ya, saya lihat itu. Dan jelas hitungannya, iki le berasmu, iki le beras awakmu tuku kok ibu. Jelas. Iki beras ibu tak wene awakmu. Makanya jelas hitungannya. Ini adalah sebuah karakter yang dimana anak 6 itu rata-rata punya itu hitungannya jelas. Lah itu kan gifted toh. Gifted itu apa itu? Pemberian dari Allah. Lah pertanyaannya, apa yang kita wariskan untuk anak-anak kita dari contoh kita sehari-hari? Saya yakin kalau lihat wajah-wajah ibu di sini mesti ono sing apik, karakter apik. Tapi memang beda-beda, beda-beda. Maka bersyukurlah ibu-ibu semuanya bahwa kita menyadari pondasi dasar karakter anak-anak kita yang menumbuhkan. Kita yang menumbuhkan. Dan bersyukurlah anak-anak kita. Kita hadir rutin tiap di pengajian ini akan diteropong oleh anak-anak kita. Ya kan? Yang putri anak-anak kita nanti di perumahan yang baru mesti yang diketukan ya seperti kita, nggak ada yang lain. Ibuku yang ngono kok. Sing anak-anak laki-laki menikah dengan istri, ya nyuruh istrinya melu kajian neng masjid. Karena apa? Karena itu sudah tertanam. Sudah tertanam. Tapi kebalikannya juga begitu. Kebalikannya adalah kok ada unsur kecenderungan menunda-nunda sholat. Tak delok iki nyapo ki ono menunda-nunda sholat, tak kei ayat juga waktu sadar tetap waktu sadar tapi kembali cenderung menunda-nunda sholat. Oh, gak iso ini. Tahu-tahu dulu ada warisan dari orang tuanya dulu yang menunda-nunda sholat. Dan itulah pondasi itu sangat kuat. Ibu-ibu semuanya. Kenapa? Karena ada keteladanan di situ. Kuat keteladanan itu masuk pikiran bawah sadar, masuk pikiran bawah sadar. Nggak bisa tidak. Ya. Makanya ibu-ibu semuanya, kita harus menyadari itu, bahwa karakter cucu-cucu kita kadang-kadang ditumbuhkan dari kita. Ya, mumpung masih punya waktu panjang ibu-ibu, insya Allah lah masih 10 tahun, 15 tahun lagi lah, atau 20 tahun.
Kalau saya sekarang 55, ngikuti ibu saya 77, ya berapa tahun lagi ya? 22 tahun lagi. Tapi kalau kelihatan kondisinya di usia 55, kesehatan ibu saya dengan kesehatan saya agak jauh ini. Lebih sehat ibu saya. Ya dikurangi 5 tahun lah ya. Jadinya begitu. Lah, menariknya ibu-ibu semuanya bahwa saya memasukkan unsur rasa. Ya. Jadinya di dalam karakter, terutama karakter perasaan itu sulit diajarkan di sekolah. Sulit diajarkan di faktor yang lain. Mayoritas di faktor keluarga. Contoh, ada beberapa orang melakukan ini merasa bersalah. Ada beberapa orang belas nggak merasa bersalah. Itu dari mana dapatnya? Bahkan mohon maaf, orang yang sudah hijrah pun, ya kan, yang sudah hijrah pun itu kadang-kadang hijrahnya dalam konteks logik, tetapi perasaan nggak dapat. Karena seringkali tumbuh kembang perasaan itu pada waktu kecil. Wis contoh umpamanya, saya ini mengajarkan anak-anak saya kalau ada tamu tuh jalannya agak apa itu? Angel itu. Susah. Saya dapatnya dari mana? Dapatnya anak saya tak suruh sering ke rumahnya mbahnya. Begitu. Loh caranya gimana? Kita nyuruh anak ke rumahnya mbahnya, siapa yang mau? Aku ngomong apa bibi kalau di ketemu mbah? Nggak connect toh? Nggak nyambung. Maka yang saya lakukan, ini saya transfer duit, sukanya mbah itu egg roll. Ya. Tuh, itu belikan. Loh, neng Ponorogo apa ada? Ada. Muter seluruh Ponorogo. Ketemu akhirnya lah di situ nyambung. Mesti. Ya wis ning ndi bukakno. Kok roh awakmu apa itu seneng aku? Disuruh abi, Mbah. Kan begitu toh. Dan hal yang bersyukur betul-betul yang saya merasakan itu adalah bahwa ibu saya itu sakit awal stroke sampai meninggal itu sekitar 35 hari. Di rumah sakit, pulang ke rumah sakit, pulang ke rumah sakit sampai 3 kali. Dan alhamdulillah saya senang sekali, keponakan atau cucu-cucunya semuanya turun di jadwal apa ini? Menunggu. Yang putri siang, yang laki-laki malam. Sudah. Kita yang anak 6 itu tinggal 5 itu ya tinggal di sela-sela itu. Tapi cucu 9 itu semuanya bergerak. Bagaimana mengganti pampersnya? Siapa itu? Mbah. Itu ya ada di antara 3 anak saya itu yang satu yang agak apa itu, tapi ada yang tokoh. Dan itu adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Nggak bisa diteorikan, diceritakan. Ya harus kudu dilakukan. Kenapa? Karena kita sedang memberikan teladan. Maka disinilah ibu-ibu semuanya, wal mar'u ibnu abihi. Lah, sama juga
kemampuan anak untuk punya rasa tanggung jawab sosial, ya, itu juga seringkali tumbuh dari keluarga. Kok bapaknya sering yang namanya terjun di masyarakat, nggak di rumah terus, ibunya juga sering di RT, itu anaknya juga nanti seperti itu. Tetapi sebaliknya bapak ibunya nyaman di rumah, jarang keluar, berinteraksi dengan masyarakat, ya anak-anaknya juga mirip-mirip. Maka disinilah sebenarnya ibu-ibu bahwa ini pentingnya kita, dan kekuatan kita nggak perlu kekuatan ceramah. Kekuatan kita adalah teladan. Teladan itu kuat sekali. Ya, teladan itu kuat. Banyak hal yang bisa kita lakukan itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik cucu-cucu kita. Hatta anak-anak kita sudah dewasa, tetap kita harus bantu mereka tumbuh dan berkembang. Tidak ada kata, ya kebetulan anak saya belum ada yang menikah kan begitu ya, menjelang menikah begitu ya, tapi tetap saya ajarkan untuk bagaimana dia itu berhubungan dengan banyak orang, yang itu adalah kemampuan sosialnya. Ya. Nggak mungkin kita bisa lepas daripada itu. Pinjem duit, begitu. Berapa ini? Oke. Ya saya tanya, pinjem duit berapa bulan ini mau kembalikan? Ya setengah tahun lah. Dari mana kamu dapat dana untuk mengembalikan? Ya dari pengurangan apa itu sangu dari Abi. Berarti sebelum Abi kirim tak kurangi ya. Jelas-jelasan saya begitu. Ya, jelas-jelasan. Walaupun kadang-kadang 4 bulan saya bilang, "Le, sisanya sudah habis." Loh, kenapa kok habis, Bi? Ya, habis, terima kasih aja kamu konsisten yang namanya apa itu tiap bulan itu tidak minta lagi. Walaupun dikurangi, berarti kamu sungguh-sungguh. Begitu. Dan itu memang harus diajarkan, nggak bisa tidak dipraktekkan. Oke ya, jadinya wal mar'u ibnu abi. Lah, yang kedua, ibu-ibu semuanya adalah wal mar'u ibnu bi'atihi. Bahwa seseorang itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Masalahnya kalau dulu kita identik lingkungan itu ya apa yang ada, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Sekarang ada tambahan, Bu. Apa tambahannya? Iya, lingkungan dunia maya. Kita harus menyadari itu. Ya. Anak-anak kita bisa stres bukan karena masalah keluarga, bukan karena masalah sekolahnya, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, tetapi gara-gara yang namanya interaksi dia di dunia medsos. Dan sekarang itu luar biasa. Maka bantulah anak-anak kita ini untuk mempunyai akhlak yang baik dengan cara jadikan dia itu sulit dipengaruhi oleh orang lain yang jelek. Kan ada orang tuh, ya Allah lele kamu itu loh, kok nurut aja sih? Kan ada toh. Lah, bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita dari kecil atau cucu-cucu kita dari kecil supaya dia
tidak mudah dipengaruhi, tetapi justru dia menjadi pribadi yang mempengaruhi. Kalau dia punya pribadi yang mempengaruhi, biasanya dia punya leadership yang kuat. Tetapi mereka yang dipengaruhi terus saja, berarti leadershipnya lemah. Saya membaca di sebuah buku bahwa ketika pengen anak-anak kita tidak mudah dipengaruhi tetapi justru mempengaruhi, mandirikan dari kecil. Ya. Jadi anak-anak yang lebih mandiri biasanya anak-anak yang justru memberi pengaruh pada lingkungannya, bukan dipengaruhi oleh lingkungannya. Lah, masalahnya sekarang ini adalah banyak orang tua itu yang nggak tegaan. Akhirnya semuanya serba dibantu, dilayani, dan tidak diberi kesempatan anak-anak kita menghadapi masalah. Saya beberapa waktu yang lalu itu sering diprotes oleh wali santri. Ustaz, sendal anak saya hilang terus Ustaz. Ustaz, celana dalam anak saya habis terus. Jadi setiap minggu mesti kirim. Apakah di pesantren tuh nggak diajari tentang kejujuran sih? Begitu. Saya mendengar pertanyaan begitu ya agak tersinggung saya. Saya tanya, Bu, mohon maaf Bu, dulu pada waktu anaknya kelas 5, kelas 6, barang-barang di rumahnya sering hilang nggak? Nggak pernah Ustaz, jarang. Oke. Saya tanya lagi, Bu, pada waktu anaknya kelas 5, kelas 6 SD, barang-barang anaknya sering tercecer nggak? Ya sering Ustaz. Lalu kalau tercecer siapa yang ngeramut? Ya saya Ustaz, ngomel-ngomel terus. Lah, sekarang kalau di rumah barang anaknya tercecer, yang ngeramut ibu toh. Lah kalau barang anaknya tercecer di pesantren, yang ngeramut siapa? Koncone. Atau tercecer begitu saja. Apa artinya? Tidak selalu hilang itu konotasinya mesti diambil. Tetapi anak ibu sendiri belum tuntas manajemen barangnya. Nggak diajari dari kecil, setiap habis bermain diurus. Le, sudah selesai mainannya, sudah, ayo dirapikan. Ibunya merapikan 90%, anaknya berapa Bu? 10%. Itu terus loh waktu TKB itu begitu. Sampai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Habis itu, Le, sudah selesai mainannya, sudah, ayo dirapikan. Ibunya merapikan 75%, anaknya 25%. Terus itu sampai 1 bulan kemudian, Le, sudah selesai mainannya, sudah, ayo dirapikan. Ibunya 50%, anaknya 50%. Akhirnya terbalik. Saya nggak boleh Bu, ya Allah nak. Ibu ngomong ping 5 nggak dirungokne to, gak iso. Kenapa? Karena kita ini melakukan yang namanya membangun kemandirian, dan kemandirian itu bukan aturan, tetapi kemandirian itu adalah karakter. Dan karakter harus dibangun dari kebiasaannya. Iya. Maka disinilah ibu-ibu semuanya betul-betul almar'u ibnu bi'atihi. Ya.
Hal yang paling bagus ya tentu kita harus menyiapkan lingkungan yang positif bagi anak. Lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang memberi kesempatan anak untuk melakukan kesalahan tanpa kita itu menjustifikasi, sehingga anak belajar untuk memperbaikinya. Contoh, anak mulai belajar, cucu ini ya, ngambil air minum lalu jatuh, wis gelasku entek ngono. Mulai besok lek njaluk ngomong mbah. Itu lingkungan negatif toh. Lebih mahal gelasnya daripada anak punya pengalaman untuk mandiri. Beri kesempatan itu. Sama anak-anak yang kadang-kadang dia itu kan perlu ditolak diterima sih. Ketika minta kepada ibunya ditolak karena alasan begitu, minta kepada mbahnya susah, mbahnya nolak. Terlalu sayang. Akhirnya anak begitu mudah mendapatkan yang diinginkannya, dan anak yang begitu mudah mendapatkan yang diinginkannya, dia cenderung tidak siap untuk kerja keras. Karena di dalam hidupnya pengalamannya serba mudah. Ini mbahnya ini penting ini. Mbah-mbah, terutama Mbah Putri. Kayak Mbah Kakung roto anu. Saya beberapa kali harus intervensi istri saya. Kita itu punya kesepakatan bahwa yang namanya uang saku itu 1 bulan sekian diberikan 2 minggu sekali. Lah seringkali sebelum 2 minggu habis anaknya minta, lo dikasih, lo mesane. Lo kalau mesane ya untuk apa 2 minggu sekali kesepakatan sekian, merusak itu. Biarlah anak itu 2 minggu sekali, kok 10 hari sudah habis, berarti puasa berapa hari? Loh, puasa 4 hari itu justru makanan di kulkas habis semuanya. Coba kalau anak-anak kita masih punya uang saku, disentuh toh makanan di kulkas itu? Enggak. Tapi kalau habis, nah diambil, kemudian dipanaskan sendiri, dan itu sehat. Pepaya itu siapa yang mau anak-anak kita? Enggak ada. Kecuali sudah di apa ini? Lalu ini itu pun enggak langsung dimasukkan ke mulutnya. Anak-anak sekarang begitu loh ya. Tapi kalau dia kelaparan, sudah mangga itu dan itu bagus. Kenapa masalah? Dia akan belajar tentang konsekuensi logis. Oh, kalau saya 2 minggu, saya habiskan 10 hari, akibatnya begini. Belajar akibatnya begini, itu nanti dalam hidup dia akan selalu berpikir jangka panjang. Oh, kalau saya begini, akibatnya begini. Dan itu nggak perlu diajari pakai teori, tapi dirasa nih. Dan itu harus lingkungan harus mendukung itu. Baik yang namanya orang tuanya, terutama kakek neneknya. Makanya di dalam surat Ali Imran itu Allah menjelaskan tentang karakter yang keempat orang bertakwa. Kan ayatnya kan begini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang 3. Yang keempat begini,
walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini luar biasa. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kemaksiatan atau berbuat zalim, dzakarullaha, segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya itu. Dan orang yang mampu untuk merasa bahwa dirinya itu bersalah, itu biasanya anak-anak yang diajari oleh orang tuanya konsekuensi tadi. Tetapi orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman lingkungan di mana dia mendapatkan konsekuensi, contoh, anak ini ditangkap polisi gara-gara apa itu, bukan ditangkap, sepeda motornya ditaruh ini, lalu orang tuanya nelpon, Pak, ini sepeda motor gini biar diambil anak saya ya. Jadinya anaknya nggak pernah ikut sidang karena mesti dibantu orang tua, cawe-cawe orang tuanya. Dan anak seperti ini nggak akan pernah mampu untuk merasa salah. Coba kasus yang namanya Dendi itu. Kasus Dendi 20 tahun yang menganiaya temennya. Ketika menganiaya, nggak pernah di otaknya itu berpikir, oh dampaknya begini. Nggak pernah. Karena di dalam otaknya nggak ada aplikasi tentang merasa bersalah. Karena pada waktu kecil selalu kalau ada masalah orang tuanya dengan keuangannya menyelesaikannya. Makanya tolong ibu-ibu ini kalau anaknya kebetulan nggak bawa ini, kemudian menyalahi marka, harus sidang, ya sudah, teleponan guru, Ustazah izinkan anak saya, kenapa anaknya sidang di ini, suruh sidang aja. Lu susah, ya kan anter pokoknya kamu sidang biar merasakan konsekuensi daripada perbuatannya, dan itu adalah biahnya. Maka di dalam hadis Rasulullah itu ada kalimat menarik, al-jar qobladar. Ini penting, al-jar qobladar. Maksudnya apa? Kalau membeli rumah, diperhatikan dulu tetangganya, jangan rumahnya yang penting. Wah ini berat ini. Terus gimana kalau kaplingan, belum tahu kanan kirinya, kan begitu toh. Tapi memang yang paling sempurna adalah yaitu kita memperhatikan tetangga kita siapa sebelum beli rumah itu. Itu sempurnanya. Ya, sempurnanya. Kalau nggak bisa begitu, kita bisalah, wah ini kalau PP Legi itu seumur dulu itu memang kumpulannya orang soleh itu. Nah berarti tak beli rumah di situ aman. Nah itu mungkin mikirnya kan. Sudah jelas-jelas medaeng iki kan gitu dong. Ada, kita tetap aja nggak mempertimbangkan. Di Ponorogo itu ada wilayah-wilayah merah itu toh. Kalau orang di ngomong masa toh dari situ toh tidak paham itu. Lah ini masalahnya. Jadinya al-jar qoblat dar. Kita kenapa? Karena yang kita beli lingkungannya. Apalagi kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita masuk di usia SMP, SMA. Hal yang paling kita pertimbangkan, apakah lingkungan sekolah itu mendukung nggak pertumbuhan anak-anak kita? Dan itu kita melihat track record sekolahnya, karena bukan hanya sekedar prestasinya, tetapi juga kita harus tahu bahwa track record anak-anak di situ tuh
kira-kira karakternya soleh-soleh atau toleh? Ya kan? Dan itu penting, kita harus aware atau menyadari itu. Oke. Lah, yang terakhir adalah wal mar'u ibnu awaidihi. Ini menarik yang tadi, bahwa seseorang dengan karakternya itu seringkali tergantung karena yang namanya kebiasaan-kebiasaannya. Maka ada tulisan yang namanya yaitu good habit for good character. Ya. Kebiasaan yang baik itu akan menumbuhkan karakter yang baik. Kita ini diajari setiap kali bepergian maka nggak boleh istirahat kecuali barang-barangnya sudah ditaruh. Bepergian pakai mobil, beberapa hari pulang ke rumah, kan enaknya langsung keluar mobil langsung. Sementara di dalam mobil itu ada hal-hal yang harus diselesaikan. Makanya kami ini dibiasakan oleh ibu itu, pokoknya semuanya nggak boleh istirahat kecuali semua barangnya sudah dikeluarkan di dalam mobil, dari dalam mobil, lalu barang itu ditaruh di tempatnya. Contoh umpamanya baju-baju kotor sudah ditaruh di tempat baju kotor. Baru setelah itu ya kira-kira 15 menit 30 menit, karena semuanya bergerak itu cepet ya, akhirnya habis itu istirahat. Karena ada beberapa keluarga itu yang kerja ibunya tok. Jadi ketika semuanya sudah pulang, ibunya itu baru 1,5 jam pasca datang itu selesai ngambil dari tempat, dari mobil, memilah, oh ini bagian yang masuk di kulkas, oh ini yang perlu diinget, oh diinget itu dipanaskan supaya, oh ini yang dipisahkan ini, dan itu yang kerja ibunya. Alangkah solehnya itu. Lah masalahnya ibunya nggak pernah ngajak anak-anaknya untuk, lah ngajak anak-anak itu dimulai dari mana? Dimulai dari barang anaknya sendiri. Dan ini menjadi karakter kebiasaan yang kadang-kadang nanti sampai mereka itu kerja, sebelum pulang mejanya itu sudah dalam kondisi bersih. Kopinya yang separuh itu harus dihabiskan, dicuci, walaupun ada cleaning service yang siap itu, dan kelihatan itu. Iya, makanya saya ini membiasakan santri-santri saya itu urusan, loh kok Ustaz Jinan begitu ya, karena dulu itu yang banyak mewarnai ibu, tek-tek kecil-kecil itu. Lah, kebiasaan apa saja ibu-ibu semuanya yang harus kita bangun. Mulailah kebiasaan yang sifatnya individual. Berangkat dari mana? Ya kebiasaan dari tasnya, mejanya, ranjangnya, ya kan, kamarnya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut privasi anak-anak, itu harus tuntas. Harus tuntas. Jangan dipaksa anak
ngurusi yang namanya wilayah emperan rumah sebelum urusan pribadi anak sendiri tuntas. Itu yang pertama. Setelah kebiasaan itu ya tentu dari kecil spiritual. Ya, bangun kebiasaan sholat jelas di awal waktu. Setelah sholat di awal waktu, kebiasaan untuk berzikir, kebiasaan untuk tilawah, ini juga harus kita bangun. Kenapa? Karena sampai tua nanti akan dijalankan itu. Ya tadi salah satu contohnya tadi. Kenapa kok ini cenderung aja mesti lega akhir-akhir waktu itu kurang afdol sih. Mau dikasih hadis macam-macam. Oh, ini masalahnya dulu pada waktu kecilnya orang tuanya dulu membiasakan untuk mundur. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa dari kecil ada perasaan bersalah kalau menunda-nunda waktu sholat, menunda-nunda bayar hutang. Ada loh itu kebiasaan itu. Membunda, loh apa bisa? Bisa. Padahal sebenarnya ketika dapat gaji, prioritas pertama adalah bayar hutang. Tinggal slot hutangnya berapa persen. Dan itu harus awal. Ada keluarga-keluarga yang hidupnya nggak begitu. Hutang itu di akhir sisa-sisa. Dan itu dilihat oleh anaknya, diperhatikan. Karena setiap hari kebiasaan itu dirasakan, akhirnya muncul kembali kepada anaknya. Itulah pentingnya kebiasaan. Baru yang namanya kebiasaan sosial. Lah, untuk kebiasaan ini hal yang paling penting adalah konsistensi, istiqomah. Istiqomah. Saya ini punya pengalaman di pesantren, Ibu. Dulu ketika saya baru datang setelah Prof. Rum meninggal itu, kok tentang kebersihan kamar, lemari itu kok gak konsisten. Kenapa masalahnya? Karena petugas wali asrama itu seperti kereta api. Kalau kereta api ada tulisan on duty. Paham ya? Lah di situ ada wali asrama on duty. Itu juga. Awal-awal saya setuju saja. Wah, ini bagus ini. Standar kereta api begitu on duty-nya. Masalahnya adalah on duty, petugas on duty kereta api itu SOP-nya jelas, komitmen pada SOP sehingga hasilnya sama. Lah yang sini yang diambil hanya on duty, 2 hari ini saya, 2 hari kemudian teman saya, tetapi standar pelaksanaannya enggak sama, caranya enggak sama. Ada yang nggak pernah masuk kamar, ayo dirapikan, begitu wali asrama. Ada yang latih ini dia ngambili barang sambil perhatikan, mulutnya juga ngomong anak-anak ini. Bahkan nyaris ada yang nggak pernah begitu, tugasnya hanya memfoto. Yang ketika anak berangkat ke sekolah difoto, baru ketika nggak rapi baru dimarahi. Loh, on duty-nya iya, tapi SOP-nya nggak sama. Akhirnya apa? Hilangnya konsistensi itu. Dan ketika kehilangan konsistensi, saya melihat tidak tumbuh karakter rapi pada anak-anak itu. Maka saya kumpulkan wali asrama ini pakai sistem on duty atau sistem setiap hari bertugas. On duty aja Ustaz. Kalau on duty, ayo kita buat SOP-nya dan komit terhadap SOP itu.
cara menegur anak untuk membereskan sama, nggak boleh berbeda, karena itu istiqomah. Nah, ini mulai tampak sedikit demi sedikit karakter itu, dan itu terasa. Nah, disinilah jadinya ibu-ibu semuanya ada 3 faktor yang itu tentu apakah ini masih layak bagi kita? Iya, kita seumuran begini masih butuh tetap membangun karakter. Betul ibu-ibu? Harus, nggak bisa berhenti kita. Saya membangun karakter ini. Ya. Karena kita terus mendorong ke arah yang jauh lebih sempurna. Wah, kelemahan saya itu istiqomah. Ya sudah, karakter istiqomah itu diberi. Oh, kelemahan saya itu adalah yaitu mudah membuat janji, tapi sering Lah, itu harus diperbaiki. Caranya gimana? Ya caranya betul-betul ditulis janji-janjinya. Lalu kalau ini targetnya, kalau janji nggak bisa dilakukan 2 hari sebelumnya harus konfirmasi. Itu kan sesuatu yang terus kita tumbuhkan supaya diri kita lebih sempurna, dan tentu keluarga kita juga akan lebih baik karena semakin baiknya kita. Saya kira itu ibu-ibu semuanya apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sharingnya, monggo. Masih ada waktu 10 menitan di sini. Silakan, ada yang mau di-sharingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah apa ini? Itu semuanya lahir. Itu karakter. Kawannya lahir. Ya. Sebetulnya itu identik dengan istilah yang jelek ya Ustaz. Nah, itu seperti apa ya Ustaz, untuk merubahnya untuk menjadi akhlak yang baik. Kayaknya kalau karakter itu jelek, akhlak itu baik, itu ya Ustaz. Apa seperti itu saya masih dan kaitannya dengan adab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya temperamen orang. Kalau kadang-kadang temperamen orang itu watak. Kalau watuk masih bisa diobati, kalau watak begitu. Saya ini termasuk orang yang punya keyakinan bahwa seseorang itu masih bisa berubah itu. Ada yang perubahannya cepat, ada perubahannya lambat. Karena saya banyak bersentuhan dengan tim-tim saya yang itu perlu bertahun-tahun, tetapi ada yang sekedar paham begitu langsung berubah. Begitu. Berarti sebenarnya ketika seseorang itu punya mindset yang negatif, gawan bayi itu termasuk fixed mindset. Padahal seharusnya kita punya grow mindset. Wah, ini ada buku baru ini ya, namanya fixed mindset sama grow mindset. Kalau fixed mindset itu gak iso berubah. Lah orang-orang ini cenderung stagnan. Tapi kalau grow, insya Allah masalahnya waktu saja. Ada waktu yang cepat, ada waktu yang lambat. Lah, tetapi ketika kita sudah punya mindset yang benar, grow mindset, bahwa orang ini berubah, bisa insya Allah, optimis, maka itu akan jauh lebih mudah untuk berubah daripada seseorang skaiso. Ustaz, aku yang ngene iki. Aku yang ngene iki, jenengku Didik yang ngene iki, Didik. Gak iso, Ustaz. Loh, kok sampean iso mentakdirkan diri sampean begitu, gimana? Capek Ustaz kalau ingin ubah saya. Ubah yang lain lah Ustaz kurang kerjaan. Lah kalau itu fixed mindset,
Tapi beda lagi ya saya usahakan ya Ustadz ya. Tapi jangan kecewa ya kalau perubahannya nggak cepet. Saya malah kalau perubahan lambat kemudian berubah itu pahala saya tambah banyak Pak Didik. Karena prosesnya ini. Dan itulah yang namanya saya anggap bahwa itu termasuk mindset. Mindset kawan bayi ini itu termasuk fixed mindset. Saya kemarin sedang memasukkan mindset pada santri saya. Ini ceritanya kemarin saya nginep di situ. Saya tanya, anak-anak siapa yang dalam 1 minggu ini sendalnya hilang? Ya, oke. Saya bilang, anak-anak, jika Ustadz boleh ngomong, saya tidak kasihan pada kalian yang sendalnya hilang. Karena apa? Karena ketika kalian sendalnya hilang, lalu kalian sabar, maka sebenarnya kalian dilatih oleh Allah punya karakter yang kuat. Justru Ustadz ini kasihan pada teman sekalian yang ngambil. Kenapa masalahnya? Karena orang yang ngambil itu membuat kedzaliman, dan kedzaliman itu akan mengganggu hafalannya. Saya kan sedang membasuhkan mindset toh. Bener malamnya itu pulang dari masjid gak pakai sendal. Ketemu saya. Apa komentar awal? Ustaz, saya kasihan pada orang yang mengambil sendal saya. Udah mulai ini toh, saya bilang makasih ya Le, kesabaran kamu itu membuat kamu jauh lebih cepat menghafalnya. Jadi kalau ada orang tua, mohon maaf orang tua di sini, melihat anaknya menghadapi masalah di sekolah, jangan selalu sing disalahne sekolah. Coba bangun yang namanya growth mindset yang positif itu, bahwa dia harus menghadapi masalah di sekolah dan kamu harus sabar menghadapi. Loh, sendalku hilang, ya gak apa-apa. Sendal hilang, ambil beli lagi. Begitu kita sebagai orang tua. Gitu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Cukup. Monggo ibu-ibu yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Kayaknya bisa langsung. Cukup. Alhamdulillah. Kita berdoa aja Ibu ya. Semoga Allah karuniakan kita putra putri, anak cucu yang soleh dan solehah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.